Sekolah menengah atas dan setingkatnya adalah bagian dari sistem pendidikan kita yang bisa dikatakan kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan sistem pendidikan tinggi, sistem pendidikan dasar maupun sistem pendidikan menengah pertama. Dan kita perlu melihat kembali posisi SMA dan setingkatnya, karena SMA bisa menjadi pusat untuk mendorong keberlanjutan pembangunan pembelajaran di sekolah dasar dan menengah pertama, serta menciptakan kesuksesan masa transisi bagi generasi muda untuk pendidikan tinggi, dunia kerja, dan masyarakat. Selamat datang di Reimagine High School. Saya Anwari dan ini papan tulis. Perkembangan pemikiran, praktek, serta penetrasi masif dunia digital di dunia pendidikan membentuk pengertian baru apa itu ruang, waktu, dan teknologi dalam pembelajaran. Dengan menengok kembali asumsi lama tentang fasilitas, jadwal, dan bentuk instruksi pengajaran, sekolah dapat membuka kesempatan baru untuk mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol bareng terkait waktu, ruang, dan teknologi seri kedua dengan Eka Citrawardani. Silahkan Citra untuk memperkenalkan diri. Oke, hai semuanya. Kenalin, aku Citra, alumni LPDP tahun 2017. Dulu PK-nya di PK 114. Itu akhir 2017 kalau nggak salah bulan November. Dan lanjut kuliahnya di University of Auckland, New Zealand. Ambil Applied Linguistics, kayak gitu. Untuk saat ini, pekerjaannya di Curriculum Designer and Lesson Planner di Ruang Guru untuk Indonesia Teaching Fellowship Program gitu. Jadi untuk pelatihan guru di Indonesia. Dari topik kita tentang waktu, ruang, dan teknologi, kita coba lihat dulu waktu dan ruang di pendidikan formal tentunya. Apa itu waktu dan ruang? Kalau dulu mungkin kita mengenalnya kalau dihubungkan dengan belajar, ruang dan waktu itu ada waktunya tersendiri untuk belajar dan ada tempat sendiri untuk belajar gitu kan. Jadi itu benar-benar sesuatu yang kita atur, kita menyesuaikan juga di mana dan kapan untuk belajar. Sedangkan kalau kita lihat keadaan sekarang, di mana sekarang kita sedang menjalankan PJJ, pembelajaran jarak jauh, sudah murid-murid sudah tidak masuk sekolah, dan di situ kita sama-sama berpikir, kita sama-sama harus beradaptasi bahwa kapanpun dan dimanapun kita bisa belajar. Dimanapun dan kapanpun, apakah ada batasan dari dimanapun dan kapanpun dalam tanda kutip? Sebenarnya kalau menurut aku sekarang ini kita justru sedang dalam suasana yang sangat fleksibel. Kalau untuk kita belajar, kita bisa menyesuaikan waktu meskipun semisal kalau anak-anak sekolah, misal anak-anak SMA, SMP, pasti ada waktunya, misal dari hari Senin sampai Jumat, ada pembelajaran yang langsung dengan guru secara virtual dari jam segini sampai jam segini, misalnya pagi sampai siang. Kita sendiri, kita dituntut untuk mandiri dalam keadaan seperti ini. Kapan kita mendorong diri kita untuk mau belajar gitu. Jadi mungkin sebelum tidur ada kita kasih waktu mungkin 5 menit untuk belajar, baca buku atau mereview pelajaran hari ini, itu kan juga belajar gitu. Jadi sebenarnya waktu untuk belajar itu sekarang sangat fleksibel, dan bukan berarti dalam satu hari full kita belajar full gitu, enggak, tapi kita bisa menyesuaikan waktu yang tepat dan sesuai dengan kita untuk belajar dimanapun. Itu artinya dimanapun kita merasa tempat ini nyaman untuk belajar. Mungkin sekarang karena keadaannya di rumah, mungkin ada yang merasa lebih nyaman di dapur, mungkin ada yang lebih nyaman di taman, di depan rumah, dan lain sebagainya. Jika memang fleksibilitas menjadi kata sifat yang bisa kita sematkan untuk waktu dan ruang di pembelajaran sekarang, seperti apa atau sejauh mana fleksibilitas dapat diterapkan di kelas?
ketika misal seorang guru memberikan materi pembelajaran gitu, kita lihat dari suasana PJJ sekarang ini ya, ketika diberikan itu kan, kalau sekarang kenapa aku tadi bilang lebih fleksibel, karena nggak ada batas, sebenarnya nggak ada batas waktu yang sangat jelas untuk waktu belajar. Di suasana seperti ini mungkin seorang guru bisa memberi stimulus melalui tugas atau mungkin project atau apapun itu yang bisa dikerjakan siswa ini kapanpun gitu. Jadi yang mendorong mereka juga untuk bisa belajar kapanpun, nggak cuma dalam uh, rentang waktu ketika pembelajaran itu dimulai gitu. Jadi semisal pembelajaran online-nya dari pagi sampai siang, sebaiknya juga bisa mendorong siswa ini untuk di luar jam pelajaran itu mereka juga mau mencari resource untuk pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi memang harus didorong keinginan untuk mau belajar itu gitu. Mungkin salah satunya bisa lewat approach student center learning kayak gitu. Jadi mungkin memberi waktu mereka, memberi kesempatan mereka untuk collaborate sama teman sekelas kayak gitu. Jadi mereka bisa mengerjakan itu kapan. Di masa pandemi, fleksibilitas dapat diartikan menjadi salah satu opsi untuk pembelajaran. Dengan bantuan teknologi yang sebenarnya juga menggeser konsep ruang dan waktu tadi yang biasanya kita kenal dengan jadwal kelas dan ruang kelas. Kalau secara keseluruhan berubah itu mungkin nggak sepenuhnya berubah. Mungkin kita akan, karena kita terbiasa dengan waktu belajar yang sudah ada sebelumnya, sebelum pandemi, saya rasa sih itu masih akan tetap berlanjut seperti ini. Mungkin dengan bantuan teknologi pun justru selain adanya mungkin fleksibilitas untuk dari sisi ruang. Kita coba lompat sedikit ke teknologi yang sempat tadi kita singgung. Teknologi digital membantu PJJ sekarang. Tetapi ada isu besar ketimpangan akses teknologi oleh siswa maupun guru. Teknologi dalam suasana PJJ kayak gini emang dia punya peran yang penting banget. Dia bisa sebagai tools untuk menjalankan proses pembelajaran. Tapi kita juga mesti buka mata bahwa keadaan di Indonesia itu diverse banget. Dari satu daerah ke daerah yang lain bisa aja punya jaringan yang berbeda, terus keadaan masyarakatnya juga, apakah mereka punya akses teknologi semisal kayak gadget atau laptop, apapun itu yang bisa mendukung, apakah mereka punya yang sama atau enggak, dan itu juga pasti sangat berpengaruh banget. Jadi untuk guru-guru pun menurut aku selain concernnya adalah gimana cara memanfaatkan teknologi, juga perlu mikirin nih mungkin alternatif lain yang bisa dipakai dalam suasana seperti ini gitu. Nah kalau mungkin tempatnya udah sangat memungkinkan untuk teknologi dan akses internet sangat baik, ya itu bisa dimaksimalin dengan berbagai cara yang pasti udah banyak banget. Contohnya kayak misal mungkin pakai Google Classroom, pakai Zoom Meeting untuk menyampaikan materi. Tapi ini mungkin akan sangat sulit untuk teman-teman guru yang ada di daerah yang susah sinyal, atau mungkin yang sinyalnya bagus tapi muridnya mungkin kurang akses ke teknologi ini tadi kayak gitu. Jadi mungkin sih salah satu cara yang bisa dipakai untuk memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin dalam keterbatasan. Contohnya adalah kolaborasi. Jadi mengajak siswa untuk mau berkolaborasi. Jadi membentuk mereka dalam kelompok atau in pair kayak gitu untuk ngerjain tugas misalnya. Jadi bisa dipetakan gitu mana siswa yang kurang akses internet, kurang akses ke teknologi, bisa digabung dengan mereka yang punya akses kayak gitu. Jadi
pembelajaran bisa tetap jalan, teknologi sebagai tools juga tetap bisa digunakan, dan sisi positifnya adalah kita dapat siswa yang bisa berkolaborasi dengan teman-temannya kayak gitu. Seperti apa kolaborasi yang Citra maksud? Setiap guru punya otonomi sendiri untuk menentukan apa yang mereka sebaiknya lakukan. Contohnya aja, dan ini juga udah terjadi di mana-mana, bahwa banyak guru yang pada akhirnya mendatangi muridnya karena benar-benar untuk akses mereka bertemu dengan teman juga sulit, kemudian penyampaian materi juga sangat sulit. Jadi mau nggak mau harus ada yang rela, istilahnya kayak rela berkorban jadinya kayak gitu. Either siswanya yang misal dalam hal kolaborasi, dan misalnya dalam zona merah gitu, mungkin pada akhirnya mungkin ada sedikit keterlambatan waktu misalnya mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Jadi di situ memang penyesuaian juga sih. Jadi pada saat seperti ini nggak cuma guru yang harus bergerak, tapi juga siswa kayak gitu. Karena gini, semisal siswa ini pada akhirnya menyerah untuk misal nggak mengumpulkan tugas misal karena akses internetnya nggak ada, dan guru misal diam aja tanpa melakukan sesuatu, itu juga pasti bukan sesuatu yang baik untuk dilakukan, bukan sesuatu yang tepat. Jadi ya ini dia sih bagaimana kita bisa beradaptasi di suasana seperti ini gitu. Jadi apapun konsekuensinya, misal terlambat dalam mengumpulkan tugas, itu adalah salah satu resiko yang harus kita terima juga saat ini, karena untuk sampai pada titik kita benar-benar bisa menyesuaikan itu pasti butuh waktu juga gitu. Seperti yang aku bilang di awal bahwa semua siswa, semua guru punya waktu yang berbeda-beda dalam beradaptasi. Tidak ada satu bentuk atau model yang cocok untuk semua pengajaran, karena sebenarnya pengajaran dengan keadaan lokal yang berbeda satu sama lain membutuhkan pendekatan yang berbeda juga. Artinya, guru-guru seharusnya diberi ruang untuk berinovasi untuk pengajaran berdasarkan kondisi sekitar. Iya, betul banget. Karena kadang peraturan dari pusat itu kadang juga nggak sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan kayak gitu. Jadi bagaimanapun juga, meskipun guru harus misal pada saat kayak gini harus benar-benar belajar dari rumah, mengajar dari rumah, tapi mungkin di beberapa tempat di mana seperti tadi akses internet nggak ada dan lain sebagainya, kekurangan segala macam-macam kekurangan itu, guru bisa melakukan penyesuaian juga. Ada pergeseran besar dalam praktek pengajaran di sekolah saat COVID-19 sekarang. Komunitas sekolah termasuk orang tua siswa dipaksa oleh keadaan untuk masuk ke bentuk pengajaran yang mereka jarang atau belum pernah bersentuhan sebelumnya, seperti PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Bisa jadi PJJ ini telah sedikit demi sedikit memberi gambaran seperti apa pengajaran di masa mendatang dalam jangka waktu yang dekat. Kalau melihat keadaan seperti saat ini, di mana di beberapa tempat sudah mulai terbiasa dengan online learning, sudah mulai terbiasa belajar dari rumah, kemudian orang tua juga sudah mulai melihat bahwa mengajar itu mungkin adalah tugas yang berat, di mana juga mereka melihat bahwa kolaborasi antara orang tua dan guru itu penting dalam suasana seperti sekarang ini. Mungkin di masa depan kita akan menjumpai bahwa hubungan antara orang tua dan guru itu bisa lebih dekat gitu. Jadi di masa sekarang terbiasa berhubungan misal melalui WhatsApp, berkomunikasi tentang putra-putrinya, tentang model pembelajaran dan lain sebagainya. Di masa depan itu akan lebih
apa ya namanya, hubungannya lebih terjalin dengan baik, kemudian sudah terbiasa melakukan komunikasi dengan guru, itu kalau orang tua. Kemudian untuk siswa sendiri mungkin sudah terbiasa mengumpulkan tugas secara online seperti itu. Jadi guru pun juga bisa mulai mengurangi misal memberi tugas lewat paper based seperti itu. Jadi akan ada banyak hal baru yang kita jumpai di masa depan yang itu bentuk adaptasi kita hari ini. Kita bicara tentang misal guru sebagai fasilitator yang mungkin harus mau nggak mau dipaksa untuk terbiasa dengan teknologi, itu sudah terjadi saat ini, di mana banyak sekali terutama guru senior yang merasa bahwa kesulitan menggunakan teknologi dalam penyampaian pembelajaran. Nah, tapi kita juga mesti lihat bahwa mereka juga melakukan adaptasi yang sama. Jadi kalau kita melihatnya 5 tahun ke depan, aku rasa adaptasi ini udah berjalan, udah mulai membuahkan hasil gitu, dalam artian guru sudah mulai terbiasa dengan teknologi gitu. Kalau misal kita bicaranya tentang apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan gitu, nggak usah muluk-muluk jauh-jauh dengan teknologi yang sangat canggih misalnya kayak gitu. Cara sederhana aja dengan membentuk misal grup WhatsApp kelas gitu untuk menyampaikan materi atau share PDF materi, jurnal, atau mungkin pembagian tugas yang dilakukan di WhatsApp. Itu pun saat ini baik yang di daerah maupun yang ada di perkotaan, itu juga termasuk salah satu bentuk gimana seorang guru sebagai fasilitator membiasakan dirinya dengan teknologi gitu. Itu contoh paling sederhananya. Jadi kalau misal kita lihat di masa depan, aku rasa perkembangannya akan jauh lebih pesat dibanding hanya dengan komunikasi lewat WhatsApp. Mungkin kalau sekarang masih kesulitan menggunakan Google Classroom, mungkin di masa depan justru Google Classroom ini dilihat sebagai tools yang udah yang sudah berdampingan dengan kehidupan pembelajaran yang terjadi pada masa itu, kayak gitu. Itu sih, jadi optimis bahwa di masa depan kita pasti udah terbiasa juga dengan namanya pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online. Oke. Jadi gini, kalau melihat dunia pendidikan, apalagi di era saat ini, kita harus ingat juga bahwa ada 4 skill yang jadi PR kita bersama dalam dunia pendidikan ini, terutama untuk siswa-siswi kita. Yang pertama itu collaboration, communication, terus creativity dan critical thinking. Jadi dalam menentukan teknologi atau pembelajaran apa yang sebaiknya kita gunakan juga kita acuannya di 4 hal ini gitu. Jadi pada saat PJJ seperti ini, di mana fleksibilitas itu sangat tinggi juga, kalau aku lihat kita bisa belajar kapanpun, dan saat ini kita belajar di rumah juga misalnya kayak gitu. Poin pentingnya adalah di 4 poin itu tadi, bahwa baik guru, siswa, kemudian orang tua itu butuh banget saling mendukung satu sama lain supaya pembelajaran bisa tetap jalan. Dan sebagai seorang guru dalam pemanfaatan teknologi, penyampaian materi dengan menggunakan teknologi, baik itu yang kita bisa manfaatkan dengan maksimal atau yang misal dalam keadaan yang sangat sedikit banyak tantangannya, yang kita utamain bisa contohnya itu tadi kolaborasi. Kita mengajak siswa-siswi kita untuk mau berkolaborasi.
berkolaborasi ini bisa dengan teman yang rumahnya berdekatan, atau misal teman yang punya akses internet lebih baik gitu. Jadi gitu sih, baik guru, siswa, semuanya harus mau beradaptasi kayak gitu. Dan 4 poin itu tadi sebenarnya justru bisa kita dapetin dalam situasi kayak gini, di mana siswa harus pintar-pintar belajar berkolaborasi, kemudian mereka juga jadi bisa meningkatkan kemampuan komunikasinya dengan masyarakat, dengan teman sekelasnya misal kayak gitu. Kemudian juga tugas-tugas yang kita kasih secara online itu bisa juga meningkatkan critical thinking-nya, juga creativity-nya dalam belajar. Menurutku penting juga kolaborasi antara orang tua dan guru. Jadi mereka bisa saling mendukung pembelajaran yang dengan lingkungan yang sangat nyaman untuk siswa. Juga guru juga bisa memberikan bentuk materi atau pembelajaran yang bisa mendorong siswa untuk nggak cuma belajar dalam waktu tertentu. Mungkin mereka juga, kita bisa dorong untuk menemukan source selain dari apa yang diberikan guru. Nah, di situ mereka bisa memanfaatkan waktu dan ruang dimanapun itu dan kapanpun itu untuk bisa belajar. Dan pemanfaatan teknologi pun nggak perlu yang harus muluk-muluk juga. Kita juga perlu sesuaikan dengan lingkungan dan kondisi di tempat tersebut, akses internetnya misalnya, dan teknologi apa yang bisa digunakan kayak gitu, apakah itu handphone atau mungkin bisa menggunakan laptop dan lain sebagainya itu. Jadi dalam suasana seperti ini, yang selain kolaborasi yang kita perlukan, seorang guru juga punya otonomi peran dalam menentukan mana yang sesuai untuk siswa-siswanya, dan tentunya itu juga dengan dukungan orang tua juga. Terima kasih sudah mendengarkan Papan Tulis. Anda bisa mendengarkan episode-episode lain dari Papan Tulis di platform Spotify dan Apple Podcast dengan searching Papan Tulis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.